Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar anak-anak semuanya? Ustadzah harap kalian sehat semua sehingga bisa mengikuti pelajaran Ustadzah yaitu An-Nasr dengan penuh semangat dan dengan penuh keingintahuan. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita baca surat Al-Fatihah supaya apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat barokah. Al-Fatihah. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, perlu Ustadzah jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud An-Nasr itu? Kemudian kenapa kita pakai An-Nasr? Kemudian bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan metode An-Nasr? Untuk lebih lanjutnya, kalian simak video ini sampai selesai ya. Kalian simak penjelasan Ustadzah berikut. Ya. Untuk yang pertama, apa sih An-Nasr itu? An-Nasr adalah pembelajaran mengenai arti atau makna kata dalam Al-Quran. Nah, pembelajaran ini merupakan lanjutan bagi orang-orang yang sudah bisa atau yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik. Nah, bagi kita yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik, selanjutnya kita hendaknya bisa mengetahui apa yang kita baca. Untuk itulah An-Nasr diadakan di sekolah kita. Nah, yang kedua, kenapa sih An-Nasr ini ada di sekolah kita? Nah, kami ingin para siswa-siswinya selain baik dalam membaca Al-Quran, artinya selain mereka mahir dalam membaca Al-Quran, kami juga ingin kalian itu bisa memahami arti atau isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Nah, minimal ya dalam bacaan sholat, kita sudah bertahun-tahun melaksanakan sholat. Apakah kita sudah tahu makna yang terkandung dalam sholat tersebut? Nah, untuk bisa memahami isi kandungan dalam arti dalam bacaan sholat, kita perlu belajar An-Nasr ini. Nah, dalam An-Nasr ini nanti akan dimulai dengan bacaan surat Fatihah, kemudian bacaan sholat, kemudian dilanjutkan di surat pendek di juz 30. Nah, harapan kami kalian nanti sholatnya bisa khusyuk. Kemudian ayat-ayat pendek yang kalian sudah hafal seperti surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Ustadzah yakin kalian sudah hafal, namun arti dan maksudnya belum kalian pahami. Nah, maka dari itu An-Nasr ini diadakan atau dilaksanakan di sekolah kami, sekolah kita, supaya kalian itu nanti bisa paham apa yang kalian baca dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghafal Al-Quran metode An-Nasr? Nanti ada polanya. An-Nasr ini pakai pola 4, 3, 2, 1. Nah, apa maksud dari ini? Nanti Ustadzah akan membacakan satu potongan kata ya dalam Al-Quran, potongan ayat itu dipotong-potong nanti. Nah, satu penggalan kata ini nanti Ustadzah akan bacakan beserta artinya. Kemudian kalian akan mengulangnya sebanyak 4 kali, kemudian 3 kali, kemudian 2 kali, dan terakhir 1 kali. Nah, jika pola ini digabung, jadi totalnya ada berapa kali kalian mengulang kata yang Ustadzah berikan? Ya, ada 10 kali pengulangan. Jadi nanti Ustadzah akan membacakan satu potongan kata, kalian mengulangnya sebanyak 10 kali. Kemudian Ustadzah akan melanjutkan dengan kata berikutnya. Caranya sama. Ustadzah membacakan, kalian mengulangnya sebanyak 4, 3, 2, 1. Itu berlangsung sampai ayatnya habis. Jadi kemudian artinya itu digabung sehingga jadi arti yang
terstruktur gitu ya. Contoh nanti kita praktikkan dalam bacaan ta'awud dan bacaan basmalah untuk hari ini. Untuk lebih jelasnya ikuti Ustadzah dengan metode yang Ustadzah ajarkan dan dengan memperhatikan apa yang Ustadzah lafalkan. Ya, simak kata di samping kiri saya, dan kalian pun sudah mempersiapkan buku kalian dengan dimulai dari bacaan ta'awud dan basmalah. Nah, selanjutnya silahkan kalian buka buku kalian surat Al-Fatihah ya, di halaman depan sendiri. Kita akan praktik bacaan ta'awud dan basmalah. Nah, Ustadzah akan membacakan bacaannya. Tolong diperhatikan makhraj dan bacaannya harus sesuai dengan yang Ustadzah sampaikan. Ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diperhatikan saya dan ditirukan. Jari-jarinya dipersiapkan untuk menghitung polanya nanti. Ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan ditirukan. A'udzu, aku berlindung. Nah, kalian mengikutinya dengan pola yang tadi 4 3 2 1. Kita mulai dari pola yang 4. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Kemudian pola 3. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. 2. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. 1. A'udzu, aku berlindung billahi, kepada Allah. 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 3. Billahi, kepada Allah. Billahi, kepada Allah. Billahi, kepada Allah. 2. Billahi, kepada Allah. Billahi, kepada Allah. 1. Billahi, kepada Allah. Minasyaitoni, dari godaan setan. Silakan diulang 4 kali. Minasyaitoni, dari godaan setan. Minasyaitoni, dari godaan setan. Minasyaitoni, dari godaan setan. Minasyaitoni, dari godaan setan. 3. Minasyaitoni, dari godaan setan. Minasyaitoni, dari godaan setan. Minasyaitoni, dari godaan setan. Ya, 2 kali. Minasyaitoni, dari godaan setan. Minasyaitoni, dari godaan setan. Minasyaitoni, dari godaan setan. Ar-rajimi, yang terkutuk. 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 Ya, 3. Ar-rajimi, yang terkutuk. Ar-rajimi, yang terkutuk. Ar-rajimi, yang terkutuk. 2. Ar-rajimi, yang terkutuk. Ar-rajimi, yang terkutuk. 1. Ar-rajimi, yang terkutuk. Nah, gitu caranya. Sehingga kalau digabung artinya jadi seperti ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, seperti itu. Ya, untuk yang kedua, kita akan mempraktikkan dengan bacaan basmalah. Sama caranya seperti yang Ustadzah instruksikan tadi. Ustadzah akan membacakan terlebih dahulu, kemudian kalian mengikutinya sebanyak 10 kali dengan pola 4, 3, 2, 1. Ya. Perhatikan Ustadzah membacakan basmalah, perhatikan makhraj dan bacaannya juga. Jangan angger baca ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ya, silakan diikuti 4 kali. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. 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 3. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. 2. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. 1. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ya, selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Maaf salah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ya, hanya bersih. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, jangan sampai dengkur. Karena kalau dengkur itu nanti miliknya kho, ya. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Silakan diulang sebanyak 4 kali. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. 3. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. 2. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. 1. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya, tirukan 4 kali. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. 3. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya, 2. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. 1. Terakhir. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Sehingga kalau digabung menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, seperti itu ya caranya. Nah, kalian ini berkewajiban untuk belajar menghafal. Untuk yang pertama adalah ta'awudz, kemudian basmalah. Kalian hafal dengan pola metode An-Nasr. Polanya 4321, kemudian nanti dikirimkan ke Google Classroom-nya Ustadzah ya. Nanti akan saya lihat perkembangannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas surat Al-Fatihah ayat selanjutnya. Ya. Ya, demikian pembelajaran An-Nasr hari ini.
Semoga apa yang kita pelajari kelak menjadi ilmu yang manfaat barokah. Ya, sekali lagi anak-anak yang rajin belajarnya, yang semangat, jangan mudah menyerah untuk memahami isi dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang memahami isinya. Kalau kita tidak tahu isinya, maka Al-Quran tidak akan bisa menyentuh hati kita. Jadi tidak akan menjadi petunjuk untuk kita. Maka kewajiban kita adalah tahu apa isi dari Al-Quran itu. Ya caranya dengan ini, sedikit demi sedikit ya. Jangan lupa tugasnya dikirim ke Google Classroom. Silakan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.